Judul firman Tuhan pagi ini, apa yang ada padamu? Yang ada pada kita tuh semua punya apa? Waktu. Saudara punya waktu tuh satu hari 24 jam. Ada yang kasih ilustrasi, waktu itu seperti orang kasih duit. Nih kamu, setiap hari saya kasih 10 juta. Tetapi harus habis semuanya. Saudara 10 juta langsung bangun 1 juta aja dah. Nggak kebayang 10 juta tiap hari ya, udah 1 juta aja tiap hari. Ini ada uang 1 juta setiap hari, tapi harus habiskan di hari itu. Karena kalau besok disimpan untuk besok hangus. Saudara akan habiskan nggak uang 1 juta? Kalau uang 10 juta saudara akan habiskan, setiap hari kasih 10 juta. 10 juta, besok 10 juta, tiap hari 10 juta. 100 juta tiap hari, tapi harus dihabiskan. Nah, waktu itu sebenarnya nilainya kan lebih daripada uang. Tuhan kasih kita waktu 24 jam setiap hari dan habis hari itu. Nggak bisa saudara sisihkan, oh besok aja 24 jam, saya pakai hari ini 20 jam, jadi besok ya 28 jam hari saya. Kan nggak bisa. Amin. Nah, jadi yang semua manusia miliki, yang ada pada kita, yang pertama itu waktu. Yang kedua, manusia itu punya harta. Saudara punya harta enggak? Kalau saudara patah tangan aja atau patah kaki, terus harus pakai kaki palsu, tangan palsu, itu biayanya udah berapa? Ya, harta juga kan kita udah belajar minggu lalu, keluarga itu harta ya. Dan yang ketiga yang kita semua punya adalah kemampuan atau skill. Jadi setiap orang tuh punya kemampuan masing-masing. Jadi jangan bilang, oh saya punya kemampuan bohongin orang. Nah itu salah ya. Kita punya kemampuan, ada yang bisa main musik, ada yang bisa A, ada yang bisa B, ada yang bisa C. Saudara punya semua ini ya. Punya waktu, punya harta, punya kemampuan. Kalau orang mau meningkatkan kemampuan, skillnya apa yang dia lakukan? Dia akan mengorbankan waktunya. Kenapa anak sekolah? Kenapa orang kursus bahasa Inggris, kursus montir, kursus apa? Supaya dia punya kemampuan. Untuk memiliki kemampuan atau skill, orang menggunakan waktunya, orang menggunakan hartanya. Betul nggak saudara? Ya, saudara sekolah kan bayar kan? Saudara kursus bayar untuk dapat apa? Dapat kemampuan. Oh, ada kursus memasak 1 hari full. Langsung bisa bikin beberapa macam kue. Nah, saudara ikut bayar 500.000. Kalau pengajarnya udah jago bisa 1 juta misalnya. Nah sebaliknya kalau orang mau punya banyak harta dalam hal duit, dia mengorbankan waktunya. Orang kerja kan banting tulang dibanting. Ada kerja 10 jam, ada yang 12 jam, ada yang bisa lembur. Untuk apa? Untuk dapat harta. Dan kalau orang punya skill, kemampuan lebih baik, semakin banyak dia bisa mendapatkan uang. Jadi kalau orang mau mendapatkan kemampuan, dia mengorbankan waktunya, dia mengorbankan hartanya. Setuju ya? Nah, kalau orang ingin mendapatkan harta, dia korbankan waktunya, dia pakai kemampuannya. Setuju? Nah, kalau orang ingin mendapatkan waktu, apa yang saudara lakukan? Yang harus kita sadari bahwa semua ini hanyalah titipan. Waktumu cuma titipan. Satu waktu kalau malaikat pencabut maut datang, itu kaum pria ada yang bagi video. Udah nonton ya? Ada yang lagi nyanyi, tiba-tiba blek. Ada yang lagi olahraga, tiba-tiba blek. Artinya apa? Waktunya sudah selesai. Demikian juga dengan harta, entah itu harta materi, harta uang, harta keluarga. Satu waktu pun itu akan diambil dari kita. Amin. Dan yang ketiga, semua kemampuan kita, skill yang kita latih, yang kita kembangkan, satu hari pun akan lepas dari diri kita. Itulah sebabnya di dalam Ayub pasal 21 berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin.
Nah, pagi ini judul firman Tuhan, apa yang ada padamu? Yang saya katakan yang ada kepada saya dan saudara, kepada semua orang. Kita punya waktu, kita punya harta, kita punya kemampuan. Kemampuan tuh beda-beda, harta tuh beda-beda. Waktu yang sama 24 jam. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita menjaga yang kita punya tadi, 3 poin tadi, yang kita tahu itu hanya sebuah titipan, supaya yang dititipkan kepada kita itu kita kelola dengan baik, kita pakai dengan baik, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Bahkan selama kita hidup di dunia, kita bisa melihat mujizat Tuhan, kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa terjadi di dalam hidup kita ketika kita mengelola 3 titipan tadi, dan kita bisa melihat lewat hidup kita bisa memberkati banyak orang. Amin. Amin. Bagaimana menjaga titipan supaya berdampak pada kekekalan? Kuncinya cuma satu, ada di hati. Kenapa? Karena Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hatimu mau memancarkan kehidupan, sebaliknya hatimu akan memancarkan kematian. Itu semua dari dalam hati. Dan itu akan terekspresi bagaimana saudara menggunakan waktumu, bagaimana saudara mengelola hartamu, bagaimana saudara mengembangkan kemampuan, talenta yang Tuhan sudah titipkan. Jadi semua tergantung hati. Kalau hatimu benar, kamu akan pakai waktu dengan baik. Kalau hatimu benar memancarkan kehidupan, kamu akan pakai hartamu dengan baik. Kalau hatimu benar, kamu akan pakai kemampuanmu, talentamu, skillmu untuk kemuliaan Allah. Saya meneliti diri saya sendiri dan saya suka bilang sama anak-anak saya, orang itu kalau sudah benar-benar ketemu Tuhan, yang pertama yang akan berubah, bagaimana pandangannya tentang waktu. Dia akan menghargai. Kenapa? Karena 1 detik waktu kita di bumi ini itu bisa berdampak sampai pada kekekalan. Jadi kalau saudara sudah tembus pada kekekalan, apalagi sudah ngalami Tuhan, 1 detik pun saudara akan hargai itu sebaik mungkin. Ya, oke. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena yang pertama dari hati muncul kasih sayang. Ini kan mau Valentine. Ya, semua toko-toko sudah jualan coklat, beli 1 gratis 1. Yang kedua dari hati muncul kehendak bebas. Kepada siapa kita mau mengarahkan kehendak bebas kita. Kita sudah tahu di dalam penciptaan ketika Allah menjadikan manusia, ada 1 yang Allah beri, yaitu kehendak. Dan kehendak manusia itu bebas. Allah sebagai pencipta, dia tidak bisa intervensi manusia. Sejahat-jahatnya iblis, dia tidak bisa intervensi manusia dalam hal kehendak bebas. Jadi nanti kalau saudara mati masuk neraka, itu pilihanmu. Jangan salahkan karena iblis. Demikian juga kalau saudara mati kemudian masuk surga, itu bukan keberuntungan, itu bukan hoki, itu karena kamu selama hidup memilih untuk ada di surga ketika mati. Amin. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 9 sampai 10 kita baca. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati manusia itu licik, kata firman Allah. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ada kesombongan, keegoisan di dalam kita. Makanya saya waktu sharing sama jemaat, saya selalu bilang, kalau orang mau masuk titik disempurnakan, masuk dalam proyek kesempurnaan, yang
dibabat, diobo-obo level paling terakhir, itu manusia dalam, hati kita, kelicikan hati kita. Karena kadang-kadang kita bilang, wah aku sudah melakukan hukum Taurat, aku tidak mencuri, aku lebih baik dari dia. Aku tidak membunuh, aku lebih baik dari dia. Aku tidak berzina, aku tidak berdusta, aku tidak melanggar hukum. Tetapi siapa yang tahu hatimu? Kadang kita sendiri tidak mengenali diri kita. Tetapi ketika saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ayat yang ke-10 Yeremia 17 katakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi langkah hidupmu hari ini, perbuatanmu setiap hari itu berawal dari dalam hati. Amin. Amin saudara. Dan hati manusia yang berdosa itu sudah licik. Dia sendiri tidak tahu keadaan hatinya. Yang dia tahu apa? Aduh orang itu kok sombong ya. Aduh orang itu kok berzina ya. Aduh orang itu sudah melayani di gereja kok kayak gitu. Selalu melihat kekurangan orang, melihat salahnya orang. Tidak pernah melihat di dalam diri. Tetapi ketika saudara serius, hanya orang yang serius mengasihi Allah. Hanya orang yang serius mau diproses oleh Allah. Hanya orang yang serius masuk dalam proyek kesempurnaan, menjaga kesucian, kekudusan, dia yang akan dicelikkan matanya. Bukan hanya tembus kepada kekekalan, tetapi menembus dirinya sendiri. Lewat apa? Lewat peristiwa-peristiwa hidup. Reaksi kita kepada orang, aduh Tuhan, aku pikir aku udah rendah hati loh. Ada orang ngomong begini, kok bisa ya telingaku panas. Aku sih tetap tersenyum, tapi di hatiku ada greget juga sama dia. Siapa yang tahu? Saudara yang tahu. Kapan dibukakan? Ketika ada pemicu. Ketika ada hal-hal yang tidak sesuai harapan saudara. Makanya hidup tuh harus punya kepekaan. Tuhan berbicara di dalam hati setiap orang. Itu fungsi Roh Kudus di dalam kita. Jadi fungsi Roh Kudus di dalam kita bukan kukuruyuk. Kayak ayam, bangun kamu kan udah daftar W1, ayo bangun ke. Aduh terima kasih Roh Kudus udah bangunin saya. Enggak usah Roh Kudus pakai waker aja bisa bangun. Tetapi setiap peristiwa yang saudara alami setiap hari, itu harus Roh Kudus yang berbicara. Pendeta pun enggak bisa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang tahu hatimu yang paling dalam. Kelicikanmu ada di level berapa? Kesombonganmu, keangkuhanmu, keegoisan yang bagi kamu aku tuh udah rendah hati, aku udah memberi, aku sudah melayani. Tetapi ketika Roh Kudus berbicara itu akan dibukakan tentang kelicikan hati setiap kita. Saya pun belum sempurna, masih berproses, tapi saya tahu semakin dalam Tuhan bukakan, semakin dalam, semakin dalam. Kenapa Tuhan tidak bukakan semua? Karena hanya orang yang serius mau berubah yang akan diperlihatkan siapa dirinya. Sehingga ketika dia menyadari dan ketika dia berubah, dia akan tahu hidupku hanya karena kasih karunia Allah. Amin. Yang pertama kita mau belajar tentang kasih sayang dan kebencian. Di hatimu ada kasih sayang atau ada benci? Nah jujur tuh, di hati kita ada kasih sayang, ada benci. Tetapi kepada satu orang kita hanya bisa memilih satu. Aku mau sayang dia atau mau benci. Kalau kepada banyak orang bisa, aku sayang dia, aku benci dia, aku sayang dia, aku benci. Tetapi kepada seseorang, kepada sesuatu, satu objek, kita hanya bisa memilih, mengasihi atau membenci. Amin. Ada kasih sayang di hati saudara? Nah, belilah coklat, mumpung satu gratis satu, kasih kepada orang yang saudara sayangi. Ada kebencian di hati saudara? Ada. Kalau begitu waktu beli satu gratis satu, dua-dua kasih kepada orang itu. Kenapa? Karena saudara benci dia, kasih itu tebus dosa. Matius pasal yang ke-6 ayat 12, 14, 15. Mari kita baca ayat ini sama-sama.
Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Sudah tahu ayat ini? Pernah mengucapkan kalimat ini? Pernah ya di doa Bapa kami? Ada yang hafal doa Bapa kami? Semua sudah tahu, pernah mengucapkan. Masih adakah kebencian di hati saudara? Masih ada dendam di hatimu? Masih ada benci? Masih ada kepahitan di hati saudara? Ada. Artinya apa? Ayat ini cuma sampai di hafalan. Makanya kenapa saudara tidak maksimal memakai waktu, tidak maksimal memakai harta, tidak maksimal memakai kemampuan saudara. Kenapa? Karena hatimu ada kebencian. Kepada orang A, wah seluruh waktu saya buat dia. Tapi kepada orang yang benci, tunggu dulu. Kepada orang yang saudara sayang, harta pun, nyawa pun saudara kasih. Tetapi kepada orang yang saudara benci, yang saudara dendam, apalagi ada kepahitan, nanti dulu. Jangankan satu peser, memandang wajahnya pun gak sudi. Skill, kemampuan kita akan berikan kepada orang yang kita kasihi, sayang. Tapi kalau orang yang kita benci, jangankan memberikan seluruh talenta kemampuan. Kita gak akan mungkin memberikan apa-apa. Mengerti maksud saya? Amin. Amin saudara. Oke. Pertanyaan, di mana muncul kepahitan, kebencian dan dendam? Di mana? Di hati. Di mana muncul belas kasihan? Di hati juga. Di mana muncul cinta dan kasih sayang? Di hati juga. Baca sama-sama. Jika di hatimu ada kebencian, ada dendam, ada kepahitan dan tidak mau mengampuni kesalahan orang, maka tidak mungkin engkau dapat mengasihi orang tersebut. Amin. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu sudah sayang sama seseorang, tidak mungkin hatimu membenci dia. Jadi mengapa kita tidak memilih untuk mengampuni dan mengasihi? Amin. Amin saudara. Kan kita hanya bisa mengarahkan cinta atau benci. Dan semua dimulai dari hati. Jadi kelicikan hatimu, ukurnya dari mana? Lihat aja. Masih ada enggak orang yang saudara benci? Masih ada enggak kalau seseorang namanya disebut langsung keluar tanduk? Wow, yang merah-merah langsung keluar kayak terbakar. Hati langsung memanas, nafsu makan hilang. Berarti hati saudara masih licik. Itu perlu buka hati, pengakuan di hadapan Tuhan, minta Roh Kudus menjamah. Sampai titik mana Bu Pendeta? Sampai titik kebencian tidak ada lagi kepada orang itu, tetapi hati yang mengasihi. Kenapa? Kasihan Tuhan jiwanya, memang dia jahat. Bahkan semua orang bilang dia paling jahat. Tetapi kalau dia mati kan, dia masuk neraka tuh selama-lamanya. Aku mau belajar melepaskan pengampunan. Mungkin dengan kebaikan saudara, dengan belas kasihan saudara, orang justru bisa bertobat. Dan yang pasti saudara membebaskan dirimu, membebaskan hatimu dari kutuk. Amin. Amin. Di dalam konsep perjanjian baru, kutuk-kutuk tuh sudah gak ada. Jadi kutuk kemiskinan, kutuk jauh dari jodoh, kutuk kekayaan, itu sudah gak ada. Yesus nanggung di kayu salib. Tetapi ada satu kalimat yang menulis, terkutuklah jikalau orang tidak mengasihi Allah. Yohanes katakan, kalau kamu bilang mengasihi Allah tetapi membenci sesamamu, itu omong kosong. Tidak mungkin kamu membenci yang kelihatan tetapi berkata mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Amin.
Amin saudara. Yuk dingin-dingin belajar merenung Tuhan. Sebutkan, ingatkan nama-nama siapa yang aku masih benci Tuhan. Dan aku mau belajar melepaskan pengampunan. Agar waktu yang masih ada, agar harta yang masih ada, agar kemampuan yang masih ada itu aku bisa kelola dengan baik. Aku bisa fokus, tidak kabur karena ada rasa benci yang mengotori hatiku. Amin. Yang kedua bicara tentang kehendak bebas. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena dari hati muncul kehendak bebas kita mau diarahkan kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada setan. Matius 6 ayat 10 berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ada nggak kalau berdoa ngotot sama Tuhan? Jaminan doa dikabulkan tuh cuma satu. Saudara mau tahu? Ada kan rahasia doa dikabulkan. Nah itu banyak omong kosong. Cuma satu rahasia doa dikabulkan. Mau tahu? Minta yang sesuai kehendak Tuhan pasti dikabulkan. Amin. Kalau nggak percaya coba. Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Melakukan kehendak Allah adalah jaminan masuk surga. Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Tuhan bilang, siapa kamu? Tuhan, aku sudah bikin mujizat demi namamu. Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Tuhan, aku sudah mengusir setan-setan. Tuhan bilang, tutup pintu. Hanya satu jaminan kalau saudara baca Matius 7 ayat 21. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku, itu jaminan masuk surga. Saudara sudah melakukan kehendak Allah? Saudara sudah melakukan kehendak Allah? Mau masuk surga? Mau. Sudah melakukan kehendak Allah? Saudara yang kekasih, hati kita ini yang menentukan apakah kita mau melakukan kehendak Allah atau tidak. Makanya jangan kotori hatimu. Yang paling mengotori hati itu apa? Ya hati yang licik. Hati yang licik itu contohnya apa? Ada dendam, ada kepahitan, ada kebencian. Ada niat-niat jahat. Buang itu. Kalau kita sudah tahu hatiku licik loh. Aduh aku egois ternyata. Aku nih sombong. Itu sudah langkah awal untuk kita berbenah. Karena ada orang sudah sombong dia nggak tahu dia sombong. Ada orang hatinya jahat dia nggak sadar dia jahat. Makanya ketika saudara mendengar firman menyadari ada harus diperbaiki. Terima kasih Tuhan. Jangan bilang sudah hujan-hujan dingin-dingin pulang kopinya habis lagi nggak ada kue lagi. Dapat khotbah lagi yang nyindir-nyindir. Ini bukan nyindir nih ngomong langsung. Makanya bertobat. Kenapa? Supaya hatimu bisa melakukan kehendak Allah. Selama ada kotoran dosa yang mencemari, kamu tidak akan dapat hidup melakukan kehendak Allah. Padahal untuk masuk surga cuma satu syarat utama. Yang melakukan kehendak Bapakku. Biar orang bernubuat, biar orang main musik, biar jadi WL, biar pendeta, pengkhotbah. Kalau nggak melakukan kehendak Allah hidupnya setiap hari, Tuhan bilang, "Enyah, dari hadapanku aku tidak kenal kamu." Tapi kalau saudara hidup melakukan kehendak Allah. Masalahnya kehendak Allah kita tahu yang mana, peka. Itu kalau hatimu bersih baru kamu ngerti kehendak Allah. Amin. Kalau jahat baik kita tahu. Oh ini jahat pasti Allah tidak berkehendak, ini yang baik. Nah kalau di depan saudara dua-duanya baik. Saudara perlu hikmat, mana dua-dua baik, mana yang kehendak Allah untuk aku lakukan. Itu perlu kepekaan. Makanya kenapa saudara tiap hari harus berdoa. Bukan doa makan 3 kali. Pagi tuh bangun harus duduk merenung. Kenapa? Tuhan sepanjang hari sebelum aku memulai aktivitas, sertailah aku. Beri aku hikmat Tuhan. Supaya setiap peristiwa, setiap kejadian yang aku alami dari hal-hal yang kecil. Aku mengerti kehendak-Mu. Apa maunya Tuhan di balik semua itu.
Dan ketika saudara sudah sampai di titik itu, hidup gak membosankan. Ada orang, aduh udah capek loh, pagi bangun kopi, mandi, sarapan, pergi kerja sampai sore, pulang, istirahat, nonton, tidur. Itu aja setiap hari, bosan, jenuh. Kenapa? Karena kamu tidak mengalami Tuhan. Kenapa gak mengalami Tuhan? Karena gak mau cari Tuhan. Ketika saudara mencari Tuhan, menemukan Tuhan, Tuhan tinggal dalam hidupmu, peka mendengar suara Roh Kudus, setiap hari itu saudara bersemangat. Aduh Tuhan, hari ini apa yang Tuhan mau ajar ya? Setiap hari di tempat kerja sudah 10 tahun kerja di situ. Setiap hari ada hal baru Tuhan mau ajarkan kepada saudara di situ. Itu hidup jadi indah. Saudara bisa gunakan waktumu, pakai hartamu, pakai kemampuanmu lebih maksimal lagi. Kenapa? Karena ada hal baru, ada hal baru, ada hal baru yang saudara temukan. Amin. Melakukan kehendak Allah itu musuhnya cuma satu, kehendak kita. Sebenarnya kehendak kita manusia ini sudah tercemari oleh virus Lucifer. Jadi ketika orang tidak hidup dalam kehendak Allah, hidup dalam kehendak sendiri, dia sedang menjadi alatnya setan untuk menggenapi rencana setan. Saya mau tanya, melakukan kehendak Allah itu sulit apa susah? Hidup dalam kehendak sendiri itu enak apa gampang? Pilih mana? Hidup melakukan kehendak Allah apa hidup melakukan suka-sukaku sendiri? Hah? Enakan yang mana? Oke. Dalam hal waktu dingin-dingin empuk begini, enakan jujur ya, enakan tidur selimutan apa datang ke gereja? Duit saudara, enak aduh nabung yang banyak, giliran saldo sudah banyak, aduh mau jalan-jalan lah. Sekali-sekali masuk cuma Denpasar terus. Sekali-sekali keluarlah ke Karangasem. Kalau udah sering keluar-keluar Karangasem, Jemberana, keluarlah pergi ke Malang, pergi ke Jakarta. Kalau yang sudah keluar-keluar ke daerah-daerah, pergilah yang jauh-jauh dikit. Pilih itu atau waduh gerejaku lagi bangun kayaknya pas. Kalau aku kasih ini peredam langsung selesai, langsung pindah. Saudara pilih yang mana? Jujur. Kemampuan saudara, skill saudara, saudara pakai main musik di gereja. Wah di kafe sana sekali main 500.000 loh. Satu hari 30 hari dihitung per hari, saudara pilih di mana? Saudara, kamu sudah hidup dalam kehendak Allah atau masih dalam kehendakmu sendiri, bisa diukur dari 3 poin ini. Bagaimana kamu menggunakan waktu setiap hari? Kepada siapa kamu pergunakan hartamu? Dan kepada siapa, untuk apa, motivasi apa kamu pakai segala kemampuan yang kamu miliki? Ini jawabannya. Jadi gak usah ngelakukan kehendak Allah sulit apa susah, gak usah mikirin itu sulit apa gampang. Lihat aja di sini. Dan jadi renungan untuk diri sendiri. Ketika aku belum hidup melakukan kehendak Allah sepenuhnya, tidak ada jaminan aku mati masuk surga. Amin. Amin saudara. Saudara mau umur panjang apa umur pendek? Hah? Panjang. Mau mati masuk surga apa neraka? Renungkan serius ya yang 3 poin ini. Karena ketika kamu hidup melakukan kehendak Allah, kamu akan mempergunakan semua yang Allah titipkan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena saudara tahu itu cuma titipan. Dan satu kali kelak kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kamu lakukan dengan waktu umur hidup? Apa yang sudah kamu lakukan dengan harta yang aku titipkan kepadamu? Apa yang kamu sudah lakukan dengan kemampuan yang aku titipkan, percayakan untuk engkau miliki? Apa yang kamu sudah lakukan? Itu harus dipertanggungjawabkan. Makanya kalau ada orang kaya melimpah harta gak usah iri. Dia akan mempertanggungjawabkan. Saudara punya sedikit, yang sedikit pun akan dipertanggungjawabkan. Orang yang punya talenta bisa begini, semua talenta seolah-olah dia punya. Tidak usah iri. Kenapa? Karena yang dikasih 5 dituntut harus jadi 10. Yang dikasih 1 tidak dituntut jadi 3. Jadi 2 saja sudah cukup.
Amin. Bersyukur dengan apa yang kita miliki. Orang yang memberikan hatinya kepada Tuhan artinya tidak terikat dan mengakui bahwa waktu, harta, skill atau kemampuan yang dimiliki hanyalah titipan, hidupnya pasti melakukan kehendak Allah. Amin. Amin saudara. Kenapa saudara hidup gak melakukan kehendak Allah? Karena saudara tahu waktu mau suka-sukaku. Uang ya uangku, kemampuan ya kemampuanku. Orang aku belajar, orang aku kursus, harus ke sekolah. Ya semua aku. Ketika saudara tidak ada kesadaran bahwa ini hanyalah titipan, saudara akan pakai semuanya hanya untuk dirimu sendiri. Kepuasan dirimu, kesenangan dirimu, kebanggaan dirimu, kesombongan dirimu. Dan itu akan membawa saudara kepada kebinasaan. Dan ingat, kita semua dipercayakan 3 hal ini. Kita punya waktu, kita punya harta yang berbeda, kita punya talenta yang berbeda. Pakailah itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Perenungan. Dari hati muncul kehidupan atau kematian. Jaga hatimu, isi dengan kebenaran-kebenaran. Dan kalau sudah menyadari ada kesalahan dosa, Tuhan berbicara, Roh Kudus ingatkan, bertobat saat itu juga. Supaya apa? Supaya hatimu bersih. Ya. Karena Amsal 4 ayat 23 berkata, 1, 2, 3, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pastikan hatimu memancar kehidupan, bukan memancarkan kematian. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri.